Mas Arman sudah tidak sabar untuk bisa menyampaikan unek-uneknya. Silakan Mas Arman. Ya, jadi bahwa 2 minggu ke depan dengan diberlakukannya PPM Mikro Kalau ini, hanya 2 minggu bisa ya turun ya justru Bang? itu kalau hanya 2 minggu, ya Heeh. kan. Tapi bagaimana kalau ini berkepanjangan? Oke. Nah tentu memang terus terang bahwa pemerintah harus hadir bagaimana membuat pengusaha ini mampu bertahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama bisa saja melakukan PHK. Yang kedua bisa saja melakukan karyawan dirumahkan. Bahkan mungkin UMKM kita makin banyak yang kolaps. Nah ini harus diantisipasi. Pertama dengan apa? Harapan kami dari pengusaha adalah berbagai insentif. Apakah itu keringanan pajak, PPN dan segala macam. Yang kedua adalah relaksasi misalnya. Itu harus diperpanjang. Bukan sampai dengan akhir tahun ini, bila perlu sampai akhir tahun depan. Sampai dikatakan COVID ini berakhir. Karena apa? Kita lihat dengan kondisi saat ini tertekan. Iya. Mungkin banyak UKM kita atau kelas menengah kita ya, yang tidak mampu lagi nantinya membayar pengembalian pinjaman pokoknya, bunganya. Kadang-kadang antara biaya operasional dengan profit yang didapatkan itu tidak seimbang lagi. Itu fakta gitu yang harus kita terima. Nah makanya ya karena di sini juga hadir Mbak Putri sebagai DPR, kami juga berharap bahwa bagaimana berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah juga bisa dikontrol oleh DPR. Karena kemarin kan sempat kita sedikit resah juga. PPN akan dinaikkan, Iya. sampai dengan sembako juga mau dipajakin. Bagi Iya. kita ini kan sangat-sangat membuat psikologi itu sangat terganggu gitu loh. Tadi Heeh. kan udah disampaikan bahwa pada kondisi seperti ini pemerintah harus mampu memberikan Iya. suatu kebijakan yang membuat pengusaha itu tenang. Ya kan, yang membuat pengusaha itu Ya. betul-betul fokus mempertahankan bagaimana supaya mampu melewati badai ini. Itu. Tapi Karena kalau nggak ada anggarannya insentifnya gimana dong? Nah, makanya kan tadi kita sampaikan bahwa Oke. mungkin masih ada peluang-peluang pemerintah menggali potensi-potensi pajak yang lain. Heeh. Katakanlah misalnya pajak online misalnya, itu Hah. masih saya rasa itu masih efektif. Katakanlah mungkin plastik Iya, iya. misalnya atau cukai plastik, bila perlu mungkin cukai rokoknya dinaikin lagi misalnya. Nah, ini kan daripada harus membebani rakyat kecil. Heeh. Sembako itu kan rakyat kecil, menyentuh rakyat kecil, itu apa, implikasinya sangat luas loh, Iya, iya. itu ya, kepada ekonomi kita. Jadi itu mungkin harapan kita kepada DPR. Kemudian yang terakhir juga harapan kita adalah bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita itu bisa ditopang dari sisi investasi. Ya kan tahun 2021 ini Oke. kan target investasi kita Iya. kan 900 triliun. Nah kita harapkan itu bisa tercapai untuk menambah devisa kita, syukur-syukur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Oke. Undang-undang Cipta Kerja sudah ada, Kementerian Investasi juga sudah ada. Tinggal bagaimana mendorong agar sinergitas dan katakanlah kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa optimal sehingga kita harapkan bahwa daya tarik investasi masuk ke Indonesia itu semakin mumpuni. Iya, sebelum ke Mbak Putri, Bang Faisal, apa kemudian insentif ini kan diharapkan masih terus jalan ya, padahal anggarannya terbatas. Mau dicari dari perluasan, diversifikasi objek pajak itu sendiri. Nah, kalau dengan kondisi yang masih seperti saat ini dan bahkan kalau kasusnya makin naik pasti akan lebih buruk lagi. Nah, kalau Bang Faisal melihat kondisi ini, apakah itu masih memungkinkan? Saya rasa prioritasnya utang dulu lah. Oke. Ya, utang, tapi utangnya ke lembaga multilateral. Jadi kemarin ini kan Bank Dunia kasih pinjaman 500 juta ya, 500 juta dolar untuk penanganan COVID. Jadi utang hanya untuk penanganan COVID. Bisa juga saya rasa lainnya masih terbuka untuk dari ADB, Manila, kemudian Islamic Development Bank, itu dulu lah. Kalau di pasar ini saya agak khawatir juga ya, karena ya pasar gitu bisa dijual setiap saat akan menambah instabilitas makroekonomi. Nggak apa-apa dicaci maki oleh pengamat gitu, nggak berkedaulatan segala macam, tapi itu cara paling pragmatis menurut saya. Pajak juga kan bagaimana disiapkan sekarang. Kalau untuk pajak itu
reformasi perpajakannya, meningkatkan tax base, kemudian penataan administrasi perpajakan, sehingga nanti waktu keadaan normal baru diterapkan semua. Itu pilihannya tidak banyak kok. Kalau kita meningkatkan pajak, aduh, repot dalam situasi seperti sekarang. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelum ke Pak Raden, saya ke Kak Putri dulu, silakan. Ya, sebenarnya kalau harapan kita dari segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari Maret yang lalu itu, evaluasi harus selalu dilakukan gitu. Karena kita kan di Komisi 11 juga secara intensif rapat dengan mitra-mitra kita, dan kemarin setuju banget tadi sama Pak Faisal, pemerintah daerah juga harus lebih giat lagi menjalankan tugasnya, karena BPKP salah satu mitra kita di Komisi 11, mereka kemarin menyampaikan bahwa hanya 30-40% belanja daerah itu yang sifatnya produktif. Jadi selebihnya tuh masih sifatnya belanja birokrasi dan lain-lainnya gitu. Itu kan tentu sangat mengkhawatirkan kalau dilihat dari urgensi penanganan pandemi sekarang. Terus yang kedua, kita juga kemarin rapat dengan bank-bank BUMN, dan di situ kita menyampaikan bahwa dengan likuiditas yang sangat banyak mereka pegang sekarang ini, semestinya mereka bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Kan Presiden Jokowi ingin bahwa rasio untuk distribusi kredit UMKM kita bisa naik ke 30 gitu. Sementara sekarang masih di level 18-20%. Ini kan bisa membantu Pak Sarman dan teman-temannya juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lagi. Dan sebenarnya yang paling penting sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu mendisiplinkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena ketika PPKM ataupun PSBB yang diberlakukan, tidak ada kesadaran dari kita juga tidak akan berhasil gitu. Karena kan semuanya fokusnya adalah pembatasan aktivitas gitu. Jadi harapannya kita semua nanti bisa lebih disiplin lagi dalam menjalani protokol dari pemerintah. Baik, Pak Raden silakan terakhir dari Anda, Pak Raden. Ya, pertama strategi yang dilakukan pemerintah tetap akan melakukan pengetatan ya dalam beberapa minggu ke depan ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan melakukan vaksinasi secara massal. Bahkan di bulan Juli kita targetkan kita akan bisa 1 juta vaksin per hari yang disuntikan, dan bahkan kita harapkan di bulan September nanti kita harus bisa lebih dari 1 juta per hari supaya kita bisa mendapatkan herd immunity atau imunitas masyarakat itu, komunitas itu di akhir tahun. Baru yang ketiga adalah kita terus melakukan optimalisasi realisasi belanja pemerintah. Kembali kita memberikan empati kepada para petugas kesehatan, juga petugas di lapangan, baik itu Polri maupun TNI, ya. Kita harus bertanggung jawab semua ini, seperti yang kami katakan. Ini tanggung jawab kita semua, menjaga diri kita sendiri, itu sama juga menjaga diri orang lain. Sama seperti orang katakan, mencintai dirimu sendiri juga sama juga mencintai teman-temanmu dan juga saudara-saudaramu yang lain. Mungkin itu, jadi ini adalah tanggung jawab bersama, mari kita kompak, tidak saling menyalahkan, ya, kita belajar dari pengalaman yang lalu untuk ke depan lebih baik lagi. Karena tidak ada satupun dari kita yang hidup 100 tahun yang lalu pada saat terjadi pandemi yang besar di flu Spanyol itu. Sekarang berbeda. Itulah sebabnya kita harus bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk bisa melewati masa ini. Bang Faisal silakan terakhir dari Anda, closing statement. Ya, saya berharap Presiden tuh bilang gini deh, jangan khawatir, pemerintah akan mencoba membiayai COVID ini semua. Akhirnya kita sadar untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nyawa manusia yang tidak bisa dinilai harganya, maka secara resmi saya mengatakan memutuskan untuk menunda pembangunan ibu kota. Gitu, baik, terima kasih. Kedua, ada yang kedua, saya tidak akan menandatangani Perpres pengadaan senjata 1,2
8 triliun. Puasa. Baik. Bisa kan? Ya. Masa sih nggak bisa gitu? Baik. Kemudian saya melarang pegawai negeri dan BUMN untuk bekerja di tempat lain karena itu berpotensi untuk menyebarkan virus. Uangnya akan saya alokasikan langsung ke daerah-daerah yang kena virus. Baik. Inspiratif dikit deh gitu. Baik. Untuk menunjukkan komitmen. Saya tarik statement saya gas rem. Baik. Udah deh. Dan tutup border Selesai dari itu, border dari juga pekerja akan, asing begitu ya Bang? Ya, tenaga asing tidak boleh. Baik. Apapun alasannya, Baik. apapun alasannya. Baik, terima kasih. Ini 3.000-an sehari. Aduh, 1 bulan ya. Baik, terima kasih Bang Faisal. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan. Terima kasih juga Pak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bang Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPI Jakarta, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Putri Aneta Komarudin. Mudah-mudahan saja pemerintah ini konsisten dan tentunya lebih tegas dalam setiap kebijakan yang diambilnya supaya kita bisa melewati meledaknya COVID-19 ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri sampai sini, selamat malam, sampai jumpa.